adik-adik Horong 1. Kalau ditanya apa kabar, tahu kan jawabannya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kakak tanya sekarang ya, apa kabar adik-adik Horong 1? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pinter, gitu dong. Kalau mau sekolah minggu harus semangat, harus penuh sukacita. Nah, tapi sebelum kita ibadah, kita mau siapkan hati kita. Kita minta Tuhan Yesus hadir dan pimpin ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kita bersatu dalam doa. Ikutin Karut ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan juga bernyanyi memuji Tuhan. Hadirlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pintar. Baiklah, biar semangat kita nyanyi dulu adik-adik. Lagunya, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Ini hari bahagia karena kita bisa sekolah minggu. Adik-adik ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Yuk. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Itu karena kasih setia Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang sudah berharap bahwa Alkitab kita sudah kita sediakan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayat 27 sampai 28. Ada 2 ayat. Ayat 27 sampai 28, Amsal 3 ayat 27-28. Inang akan baca, kita ikuti di dalam hati. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Kristus Yesus, kita melihat di sini ada 2 hal yang boleh kita teladani. Yang pertama dikatakan kita harus berbuat baik, membantu sesama.
Tadi dikatakan pasti kita semuanya pernah melakukan yang baik dan pernah juga tidak melakukan yang baik. Contohnya, ketika kita dipanggil orang tua, disuruhlah untuk mengerjakan sesuatu. Nak, kamu ambil sapu, lalu sapu rumah kita. Sebenarnya kita dapat melakukan kebaikan di sana untuk mengerjakan apa yang dikatakan orang tua. Tetapi karena kita sibuk main game, maka kita tidak mau melakukan itu. Tadi yang disuruh orang tua untuk ngambil sapu, menyapu rumah. Tetapi kita tidak mau, karena apa? Asik main game. Inang katakan kita tidak melakukan kebaikan, padahal kita mampu. Itu yang contoh yang pertama. Yang kedua, ada teman kita yang jatuh, contohnya. Lalu kita biarkan, padahal seharusnya kita bisa menolong dia untuk bangkit berdiri. Tapi karena kita egois, kita tidak mau menolong dia. Kita membiarkan dia jatuh, padahal dia sudah kesakitan, tapi kita tidak mau menolong. Kita lihat banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Tetapi karena ego kita tidak mau melakukan itu. Kita membiarkan orang jatuh, membiarkan orang tua kita bekerja sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi garam dan terang. Ketika kita menjadi garam dan terang, berarti kita harus melakukan kebaikan. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus melakukan kebaikan. Yesus mengatakan supaya kita menjadi terang, tetapi kita tidak mau menjadi terang. Karena apa? Karena tadi mungkin bukan kita tidak bisa, tapi karena kemalasan dan mungkin karena keegoan dan lain-lain sebagainya. Adik-adik sekolah minggu, dikatakan juga di sini supaya kita semakin memuliakan Tuhan ketika kita melakukan kebaikan. Bukan supaya kita untuk dipuji, tidak. Karena Tuhan mempraktekkan terlebih dahulu kepada kita kebaikan. Kasih, Dia memberikan nyawanya untuk kita supaya kita meneladani, melakukan. Buah iman kita yaitu melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan bukan supaya masuk surga, bukan. Tetapi kita melakukan kebaikan yaitu karena buah iman. Saya percaya kepada Yesus. Bukti saya percaya kepada Yesus, saya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Contohnya apa yang diperintahkannya yaitu untuk menolong sesama. Menolong sesama itu adalah kebaikan. Karena itu jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah. Jangan tunggu hari esok. Karena kita tidak tahu besok kita masih ada kesempatan atau tidak. Tetapi ketika ada kesempatan kepada kita hari ini, maka lakukan itu. Perbuat itu. Supaya orang lain juga dapat melihat bahwa melalui tindakan kita ada di sana Yesus. Karena Yesuslah yang mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan itu, untuk membantu sesama kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu bila kita melihat kehidupan pada saat ini, sudah tidak sedikit lagi kita lihat orang-orang yang sesungguhnya tahu untuk melakukan perbuatan baik, namun mereka lebih memilih untuk tidak mau melakukan perbuatan baik. Karena apa? Tadi Inang katakan itu karena ego. Dia menunda-nunda. Dia tidak mau membantu orang lain. Padahal Tuhan sudah melakukan teladan, contoh kepada kita. Ketika Tuhan melakukan contoh keteladanan kepada kita, maka kita juga harus meneladani itu. Kita harus mempraktekkannya itu di dalam kehidupan kita, supaya nama Yesus dipermuliakan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita di dalam kehidupan kita ini.
Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita lihat Tuhan akan senang melihat anak-anak yang melakukan segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika adik-adik mau menolong, jangan menunda-nunda ketika orang tua menyuruh belajar, melakukan pekerjaan atau rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja, maka adik-adik harus melakukan itu. Itu tidak berat. Itu bukan pekerjaan berat, tetapi itu pekerjaan ringan. Tetapi pekerjaan yang ringan itu pun kadang kita tidak mau melakukan itu. Karena apa? Mungkin malas kalau kita disuruh berdoa. Kita kadang malas karena apa? Sudah mengantuk atau lain sebagainya. Padahal doa itu adalah napas orang Kristen. Itulah contoh sederhana lagi yang Inang katakan. Tidak mungkin orang tua kita mengajari kita atau menyuruh kita melakukan pekerjaan yang berat. Tetapi orang tua kita pasti menyuruh kita melakukan pekerjaan yang ringan, yang bisa kita lakukan, yang gampang. Tetapi kita tidak mau, kita menolak. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka buat komitmen dalam hidup kita. Buat komitmen di dalam hidup adik-adik. Saya mau berbuat baik. Saya tidak mau menunda melakukan kebaikan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada saya, maka sekarang saya harus melakukan kebaikan itu. Tugas saya sekarang melakukan kebaikan supaya orang lain atau teman-teman saya dapat juga melakukan tugas yang baik itu karena saya sudah mempraktekkan itu kepada dia. Ketika kita melakukan kebaikan, orang lain juga pasti melakukan. Ketika kita semua melakukan kebaikan, berarti Tuhan sangat senang kepada kita. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, supaya kita melakukan perbuatan baik. Jangan kita menunda-nunda perbuatan baik itu. Ketika kita menunda-nunda itu, maka mungkin besok kita tidak ada kesempatan lagi melakukan. Kita sangat menyesal, karena penyesalan itu selalu datang terlambat. Supaya jangan kita menyesal, maka anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus berpunya komitmen. Saya mulai hari ini sampai seterusnya, saya harus melakukan perbuatan baik, supaya perbuatan baik itulah menunjukkan identitas saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Karena Yesus sudah mengajari saya melakukan itu, maka sekarang tugas saya untuk melakukan kebaikan. Inang yakin dan percaya kita semua anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan akan menjadi anak-anak yang pintar, yang bijaksana, yang melakukan kebaikan dimanapun berada. Kita melakukan kebaikan bukan untuk dipuji, tetapi kita melakukan kebaikan itu karena kita terlebih dahulu sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan juga mengajari kami supaya kami melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kebaikan itu adalah buah daripada iman kami. Karena kami sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, maka sekarang tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama kami, membantu orang tua kami, supaya banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan juga untuk melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati orang tua yang selalu siap sedia memimpin, memelihara, menjaga, melawat anak-anak sekolah minggu, bahkan mendampingi di dalam sekolah minggu. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka Tuhan kebijaksanaan, umur panjang dan kesehatan, supaya mereka tetap sehat di dalam
memimpin anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Guru-guru sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka di setiap aktivitas, berkati dengan kesehatan, berkati juga dengan roh hikmat, supaya melalui itu mereka mampu melayani anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu mengerti dan memahami firman-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana tadi? Mendengarkan semua kan khotbah dari pendeta? Coba kakak dengar. Oh, pintar semuanya mendengarkan. Keren banget, hebat adik-adik sekolah minggu 01. Sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sambil bernyanyi memuji Tuhan lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, persembahannya bisa dikumpulkan ke Sintua Banjar atau ke rekening di bawah ini adik-adik ya. Oke? Pintar. Yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar di rumah? Yes, tetap fantastis, luar biasa. Yes. Senang sekali kakak masih berkesempatan menyapa kalian dan bertemu kalian lewat ibadah online. Nah adik-adik, apa kabar kalian semua? Yes, tetap baik dan luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kali ini, yuk semuanya lipat tangan, sikap berdoa, tutup mata. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan izinkan kami bertemu lewat ibadah online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Sertai kami, berkati kami agar boleh mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Sertai juga teman-teman kami yang lain yang ada di rumah. Sertai juga papa mama kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang membantu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana? Masih semangat tidak ikut ibadah online? Yes. Nah adik-adik,
Kakak tahu nih, sudah mulai liburan ya sekarang ya. Ada yang mungkin lagi ada rencana mau jalan-jalan? Yes? Oke. Ada yang mungkin ada rencana mau berkunjung ke rumah saudara? Atau mungkin keluar kota ke Jogja. Ya, Kali-Kalin mau mengucapkan selamat liburan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai masuk libur sekolah. Tetap jaga kesehatan, ikuti prokes ya. Stay healthy and stay happy buat adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut nih bahas tentang firman Tuhannya, yuk kita siapkan Alkitabnya. Sudah pada siap belum Alkitabnya? Oke, Kali-Kalin akan bagikan gambar ya. Kita akan baca firman Tuhan kali ini. Oke, sudah siap belum mau baca firman Tuhannya? Ya, temanya kali ini adalah tentang aku hendak menjaga diri. Ayat Alkitabnya diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Amsal itu adalah kitab perjanjian lama. Boleh minta tolong sama mama papa untuk adik-adik yang masih kecil agar dibantu dibacakan. Dia itu setelah Mazmur ya. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Besok akan kuberi, sedangkan apa yang diminta ada padamu. Nah, perikop kita kali ini adalah tentang anjuran untuk berbuat baik. Nah, siapa yang di sini pernah berbuat baik? Coba angkat tangan. Yes? Pernah? Oke. Iya, anak Tuhan sudah pasti harus berbuat baik ya. Nah, hari ini, tema minggu ini kita mau belajar tentang aku hendak menjaga diri. Ya, aku hendak menjaga diri. Nah, apa sih Kak hubungannya ayat firman Tuhan kali ini dengan temanya aku hendak menjaga diri? Nah, adik-adik ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan jaga diri? Apalagi sekarang masih dalam suasana pandemi ya. Walaupun sudah mau menuju ke endemi, kita tetap harus menjaga diri. Jaga diri itu apa sih? Jaga diri itu menjaga diri kita, menjaga keamanan dan keselamatan diri kita di sepanjang waktu. Contohnya, kalau kita keluar rumah kita harus pakai masker. Kalau habis melakukan aktivitas atau sebelum kita makan, kita harus cuci tangan. Itu adalah contoh dari menjaga diri. Tuhan Yesus juga senang loh kalau anak-anak Tuhan bisa jaga diri, jaga kesehatan di sepanjang waktu. Ya, misalnya tidak main dengan benda-benda tajam. Itu juga contoh untuk menjaga diri agar kita selamat, tidak terluka, ya. Nah, selain Tuhan Yesus menginginkan kita menjaga diri sendiri, Tuhan Yesus juga ingin agar kita menjaga diri kita dari tindakan yang keliru. Dari apa? Dari tindakan yang keliru. Keliru itu apa, Kali-Kalin? Keliru itu artinya salah, tindakan yang tidak benar, yang no. Ya. Nah, Tuhan Yesus ingin agar kita, kakak, adik-adik, mama, papa, menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang bijaksana tuh apa sih? Orang bijaksana tuh orang yang melakukan kebaikan, ya,
dan memilih untuk tidak menyimpang dari perbuatan yang benar. Nah, sudah mulai dapat belum? Artinya sudah mulai sedikit paham belum? Artinya orang yang bijaksana, orang yang memilih melakukan kebaikan, ya, tidak menyimpang perbuatannya. Seperti tadi nih, di Amsal 3 ayat 27 kita sama-sama membaca. Di situ tertulis dengan jelas sekali. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sudah tahu temannya jatuh, sudah tahu temannya kesakitan, sudah tahu temannya tidak suka diejek-ejek. Nah, kita harus tetap memberikan kebaikan. Kita sudah tahu mereka butuh pertolongan kita. Kita harus tolong mereka. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, sama seperti gambar ini. Sudah luka, sudah lecet, bukannya kita tinggal, tapi kita tolong, kita bantu berdiri, kita antarkan mungkin kalau ke sekolah ke UKS, atau kita antarkan ke rumahnya biar dikasih obat. Nah, ingat ya, di sini jelas sekali ya, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal ini pada hari ini mengajarkan kita banyak sekali anjuran untuk berbuat baik. Sama seperti tadi sudah kakak jelaskan, ya, Tuhan Yesus selain ingin kita menjaga diri kita, Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan perbuatan yang baik, seperti orang-orang yang bijaksana. Perbuatan yang baik nih, contohnya menolong teman yang perlu atau butuh ditolong. Tadi kakak sudah jelaskan ya. Ya, lihat sekitarnya. Oh, dia jatuh, aku harus bantu dia. Oh, dia sedang lapar, aku punya 2 makanan nih, aku bisa berbagi sama dia. Oh, dia sedang kehausan, aku punya 2 kotak nih jusnya. Atau mungkin aku sudah tidak haus lagi nih, buat dia saja deh. Boleh ya, ini adalah merupakan contoh berbuat yang baik ya, menolong teman yang perlu dan butuh ditolong. Apalagi contoh selanjutnya? Tidak ikut membuli teman. Tahu kan bully? Jelek, 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 jelek. Pendek, 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 pendek. Tuh, tidak boleh bully-bully teman seperti itu. Kita harus jadi teman yang baik. Be a buddy, not a bully. Ya, jadi kita tidak boleh kalau ada kekurangan teman, kalau ada hal yang teman kita dia tidak seperti kita tidak boleh membulinya atau mungkin mengejek-ngejek dia. Ya, ingat, kita harus melakukan perbuatan yang baik dan Tuhan Yesus lihat loh apa yang kita lakukan dengan semua teman-teman kita. Ya, juga sama kakak, sama adik. Sudah tahu adiknya masih kecil tapi dibuli-buli, mainannya diambil. Nah, itu juga tidak baik ya. Jadi contoh yang kedua, tidak ikut membuli teman dan juga mungkin kakak kita, adik kita ya. Nah, terus selanjutnya nih ya, sikap baik ya yang bisa kalian lakukan, berbagi dengan sesama teman atau saudara. Teman kamu tidak lupa bawa pensil ke sekolah, boleh kamu kasih pinjem. Teman kamu lupa bawa pensil warna ke sekolah, boleh kamu kasih pinjem. Teman kamu ada yang kelaparan sedangkan makanan kamu banyak, boleh kamu berbagi ya. Apalagi nih misalnya kakak beradik di rumah ya, lagi main bersama, boleh gantian mainannya. Oh, adek mau main bola, ya udah, kalau adek main bola, kakak main Lego ya. Atau nanti bergantian setelah itu ya, berbagi dengan teman, gantian saat bermain, itu juga merupakan contoh sikap yang baik. Oke, selanjutnya, ini juga penting nih. Tidak suka bertengkar dengan teman. Jangan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit apalagi ada kakak dengar ya, ada yang suka pukul-pukul adik atau kakaknya di rumah, berantem. Aduh, menurut kalian itu contoh perbuatan yang baik atau tidak? Tidak ya. Jadi
dengan kita menjadi pembawa damai, tidak suka bertengkar, bicara yang baik, itu juga contoh sikap yang baik. Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus pasti perhatikan itu semua. Ya, dan yang terakhir yang tidak lupa juga kalian bisa lakukan, mendoakan orang yang sedang sakit. Mungkin saudara atau teman atau mungkin ada keluarga yang sedang sakit. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, ya. Mungkin kita tidak bisa kasih uang untuk belikan obat, kasih makanan yang banyak agar dia cepat sembuh, tapi kita bisa bantu sebagai anak sekolah minggu mendoakan, ya, orang-orang yang sedang sakit dengan tulus, ya, dengan hati yang bersih. Tuhan pasti akan dengarkan dan membantu memberikan kesembuhan bagi orang-orang tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana nih? Gampang tidak berbuat baik, ya, melakukan perbuatan baik, ya, menjaga diri dari perbuatan yang tidak menyimpang, ya, sebagai anak sekolah minggu. Bisa tidak kalian lakukan? Bisa? Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau bagikan ayat istimewa, ya, yang akan kita baca di minggu ini. Oke, ayat istimewanya terambil dari Mazmur 18 ayat 23. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ingat adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, tadi kakak sudah panjang lebar kasih contoh, kasih penjelasan tentang menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Nah, kakak ingin, ya, firman Tuhan yang kita bicarakan kali ini tidak hanya didengarkan oleh adik-adik, tapi adik-adik bisa paham dan bisa melakukannya, ya, lewat kehidupan kalian sehari-hari. Seperti di Mazmur 18 ayat 23, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, lewat ayat firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, kakak ingin adik-adik bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Caranya bagaimana, Kak? Dengan melakukannya, dipraktekkan tadi contoh-contohnya. Jangan hanya didengar dan dilihat saja, ya. Oke, yuk sebelum kita tutup, ya, kelas online kita kali ini kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah dengar firman-Mu tentang anjuran untuk berbuat baik. Tuhan Yesus, kami mau menjaga diri kami agar menjadi anak-anak yang baik, agar menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan kebaikan, tidak menyimpang perbuatannya. Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil ini untuk selalu ingat dan mampu melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, menolong sesama, tidak membuli teman, sayang kepada orang tua, juga kakak, adik, sopan terhadap guru, dan juga saudara-saudara kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya. Habis ini ada satu pujian. Ikuti dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
sang terluar angkasa. Salam, 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 salam samudra. Dayung, 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 dayung. Kau di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah.